Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil tugas saya pada koneksi antar materi topik 4 Filosofi Pendidikan Indonesia dengan tema Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai entitas bangsa Indonesia karena nilai-nilai dasar dalam Pancasila dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang heterogen. Pancasila juga dianggap sebagai titik temu dalam keberagaman budaya dan agama sehingga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan di antara masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia, baik dalam hal pembuatan kebijakan hingga tindakan-tindakan pemerintah. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia karena nilai-nilai dalam Pancasila mewakili keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai titik temu yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang heterogen. Peluang penerapan Pancasila. Peluang penerapan Pancasila artinya adalah kesempatan atau kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, penerapan Pancasila dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Tantangan penerapan Pancasila. Yang pertama, tantangan dalam memahami dan menginterpretasikan nilai Pancasila. Meskipun Pancasila sudah menjadi ideologi dasar negara sejak awal kemerdekaan Indonesia, namun pemahaman interpretasi mengenai nilai yang terkandung dalam Pancasila masih beragam di kalangan masyarakat dan pemimpin negara. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan dan kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan penerapan Pancasila. Yang kedua, tantangan dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Dalam era globalisasi dan modernisasi yang semakin cepat dan kompleks, Indonesia dihadapkan dengan berbagai arus dan pengaruh dari luar yang bisa mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa, serta mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, tantangan penerapan Pancasila adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan keunikan dan kekhasan nilai-nilai Pancasila dalam konteks globalisasi dan modernisasi. Tantangan yang ketiga adalah tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Artinya, Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan utama negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup besar di Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan lain-lain.
Tantangan penerapan Pancasila adalah bagaimana menciptakan sistem yang adil dan merata dalam pemerintah sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pelajar Pancasila harus memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan. Hal ini terkait dengan nilai pertama dalam Pancasila yang mengutamakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalisme. Artinya, pelajar Pancasila harus memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang tinggi, serta menghargai dan menghormati keberagaman budaya, suku, bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kemanusiaan. Pelajar Pancasila harus memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi dan menghargai hak asasi manusia, serta menghindari diskriminasi, kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang merugikan sesama manusia. Yang keempat, demokrasi. Pelajar Pancasila memiliki sikap demokratis dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi. Dimensi yang kelima adalah keadilan sosial, di mana pelajar Pancasila harus memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan di dalam masyarakat, serta berupaya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang terpinggirkan. Dimensi yang keenam, kemandirian. Artinya, pelajar Pancasila harus memiliki sikap mandiri dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal, serta mampu menjadi warga negara yang produktif dan berdaya tinggi. Ya, itulah tugas saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.